Tinjuan hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ingin menyampaikan untuk kondisi perusahaan kita saat ini agak tertekan Pak dalam keuangan. Kenapa tertekan? Karena satu, harga CPO turun. Yang kedua, harga minyak BBM naik. Jadi biaya untuk operasional tuh tinggi dia jadinya, sehingga margin keuntungannya itu berkurang dia. Untuk mengantisipasi itu, kita sebagai karyawati PT PN4 Regional 2 ya harus lakukan yang namanya kerja itu melebihi target Pak. Nah, kapasitas itu harus dinaikkan. Kenapa? Karena semakin kapasitas tinggi, biaya pokok kita bisa jadi rendah. Jadi kita harus kerja lebih dari yang ditargetkan. Misalnya contoh kayak pemanen ditargetkan 1,5 ton, ya kita kok bisa mencapainya 2 ton Pak. Brondolan 5%, ya kok bisa capai brondolannya 6% gitu. Jadi semakin tinggi kapasitas kita, semakin rendahlah harga pokok kita. Jadi ini saya harap untuk karyawan-karyawati Abdul 7 ya maksimalkanlah Pak potensinya, maksimalkan kapasitasnya. Dan ini nggak cuman pemanen aja, untuk orang PML pun juga. Ya kalau dikasih target 3 hektar, ya kalau bisa jadi 4 hektar Pak Bu kerjanya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pagi ini. Tetap semangat Bapak-Bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman semua, ini kita melakukan season CMS yang berjudul Sharing Tips Monitoring Pengamanan Kebun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Di kesempatan kali ini kita ingin share sedikit mengenai monitoring pengamanan di APBD, khususnya di daerah yang cukup rawan pencurian. Karena kita tahu pengamanan kebun bukan hanya tugas security saja, tetapi juga perlu keterlibatan dari asisten, mandor pengamanan APBD, bahkan karyawan di lapangan. Beberapa hal yang selama ini kami lakukan di APBD 3 untuk membantu monitoring pengamanan, yaitu yang pertama, melakukan monitoring rutin kepada anggota pengamanan melalui video call, biasanya itu pagi dan sore hari. Tujuannya untuk memastikan anggota pengamanan benar-benar berada di titik jaga masing-masing dan kondisi lapangan tetap termonitor. Karena kadang secara laporan ada di tempat, tapi kita juga perlu memastikan kondisi aktualnya di lapangan. Kemudian yang kedua, rutin melakukan pengecekan rancak panen. Kalau pagi biasanya dilakukan pengecekan rancak panen yang semalam, sedangkan sore hari dilakukan pengecekan rancak panen hari ini, sekaligus rancak panen untuk hari esok. Karena biasanya area-area tersebut menjadi target pencurian buah. Dengan pengecekan rutin, kita bisa lebih cepat mengetahui kalau ada tanda-tanda kehilangan atau aktivitas mencurigakan di lapangan. Selanjutnya, kita juga mencoba memberdayakan karyawan terutama pemanen. Contohnya, saat pemanen masuk ke ancak panen pagi hari, kita minta sekalian melihat kondisi ancaknya masing-masing. Kalau ada tanda-tanda bekas pencurian, jalur masuk baru atau hal yang mencurigakan lainnya, bisa langsung segera dilaporkan. Jadi pengamanan bukan hanya mengandalkan satu pihak saja, tetapi semua itu peduli terhadap kondisi kebun. Selain itu, kita juga memberdayakan Pam Swakarsa dari pihak bilik untuk membantu monitoring dan patroli di area rawan. Karena semakin banyak mata yang monitoring di lapangan, semakin cepat juga kita mendeteksi proteksi pencurian secara dini. Mungkin itu sedikit sharing dari saya. Siapa tahu ada beberapa cara lain untuk bisa dicoba atau dikembangkan lagi sesuai dengan kondisi bilingnya masing-masing. Karena setiap bilik pasti mempunyai tantangan berbeda dan mempunyai sharing. Seperti ini kita bisa saling belajar untuk meningkatkan pengamanan kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu Mandor semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing sedikit lah mengenai peran mandor sebagai pemimpin di lapangan. Karena mandor bukan hanya menyampaikan instruksi dari asisten, tapi juga menjadi pemimpin bagi karyawan di lapangan. Mandor itu orang yang paling dekat sama pekerjaan sehari-hari. Jadi kayak kondisi lapangan, kualitas pekerjaan, disiplin kerja, sampai semangat karyawan itu semuanya sangat dipengaruhi oleh mandor. Karena itu, mandor harus menjadi pemimpin yang aktif dan solutif.
Aktif itu artinya aktif memonitor pekerjaan, aktif mengontrol kualitas kerja, aktif mengingatkan karyawan, aktif juga melihat masalah yang terjadi di lapangan. Jadi jangan menunggu masalah besar dulu baru gerak. Misalkan kalau ada buah tinggal langsung dicek penyebabnya, kalau ada ancak kotor langsung dievaluasi, kalau ada karyawan yang kurang paham langsung dibimbing. Kemudian mandor pun juga harus solutif, artinya bukan hanya melaporkan masalah, tapi ikut juga memikirkan solusi dan tindakan perbaikannya. Misalkan kalau tenaga kurang di lapangan, bagaimana pengaturan kerja yang lebih efektif? Nah, kalau losis tinggi, bagaimana pengawasan diperketat? Kalau kualitas panen turun, bagaimana cara memperbaikinya? Selain itu, mandor juga harus bisa kasih contoh yang baik sama karyawan. Karena biasanya karyawan itu akan ikut cara kerja dan sikap pemimpinnya di lapangan. Kalau mandornya disiplin, peduli, semangat bekerja, biasanya tim di bawahnya juga akan ikut baik. Nah, melalui hal-hal seperti ini, sebenarnya mandor itu sedang membentuk pemimpin-pemimpin baru di lapangan. Karena leadership bukan hanya soal jabatan, tapi bagaimana kita bisa membimbing, mengarahkan, dan membawa tim jadi lebih baik. Nah, semoga kedepannya kita semua bisa jadi pemimpin lapangan yang lebih aktif, lebih peduli, lebih solutif, supaya pekerjaan dan produksi Afdeling juga semakin baik. Mungkin itulah sharing dari saya. Semoga Bapak dan Ibu bisa aplikasikan di lapangan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.